Cerita Si Pahit Lidah. Dahulu, di Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Sumedang, ada sebuah kerajaan besar. Di kerajaan itu, hidup seorang pangeran bernama Serunting. Ia memiliki sifat iri hati terhadap apapun yang orang lain miliki. Pangeran Serunting telah memiliki istri. Istrinya memiliki seorang adik yang bernama Arya Tebing, yang kini menjadi adik ipar dari Pangeran Serunting. Pangeran Serunting dan Arya Tebing masing-masing memiliki ladang. Letak ladang mereka bersebelahan yang hanya dipisahkan oleh pepohonan. Dan di bawah pepohonan itu tumbuh tanaman cendawan. Namun, cendawan yang tumbuh itu menghasilkan hal yang jauh berbeda. Jika diamati, cendawan yang menghadap ke arah ladang milik Arya Tebing tumbuh menjadi logam emas. Sedangkan cendawan yang menghadap ke arah ladang milik Serunting tumbuh menjadi tanaman parasit, tanaman yang tak berguna. Mengetahui hal tersebut, Serunting menjadi iri hati pada Arya Tebing. Setiap hari ia terus berburuk sangka pada sang adik iparnya itu. Cendawan yang menghadap ke arah ladangku tumbuh menjadi tanaman yang tak berguna, sedangkan yang menghadap ke arah ladang milik Arya Tebing tumbuh menjadi logam emas. Aku yakin ini pasti perbuatan Arya Tebing. Keesokan harinya, Serunting menghampiri Arya Tebing dengan perasaan dendam dan marah. Ia kemudian mengajak Arya Tebing untuk berduel. "Kau telah berbuat curang kepadaku. Aku menantangmu untuk berduel esok hari," ucap Serunting. Tapi aku tidak pernah berbuat curang," sahut Arya Tebing. Serunting tidak memperdulikannya, ia tetap menantangnya untuk berduel. Arya Tebing kebingungan. Ia tahu bahwa kakak iparnya itu adalah orang yang sakti. Setelah lama berpikir, akhirnya Arya Tebing mendapat ide. Ia kemudian menceritakan kejadian itu dan membujuk kakak kandungnya yang tak lain adalah istri dari Serunting untuk memberitahukan rahasia kelemahan Serunting. "Kak, beritahukanlah aku rahasia kelemahan suamimu. Aku dalam keadaan terdesak. Jika aku kalah, maka aku akan terbunuh," ucap Arya Tebing memohon. "Maaf adikku, aku tak mau mengkhianati suamiku. Aku tak bisa memberitahumu," jawab istri Serunting keberatan. "Percayalah kak, ini demi adikmu. Jika aku mengetahui kelemahan suamimu, aku tidak akan membunuhnya," bujuk Arya Tebing lagi. Akhirnya, istri Serunting iba melihat adiknya yang terus memohon. Kemudian ia memberitahukan bahwa kesaktian Serunting berada pada tumbuhan ilalang yang bergetar meskipun tak tertiup angin. Keesokan harinya, sebelum bertanding, Arya Tebing sudah menancapkan tombaknya ke ilalang yang bergetar meskipun tak tertiup angin. Serunting pun akhirnya terluka parah dan kalah. Serunting mengetahui bahwa istrinya lah yang memberitahu Arya Tebing tentang kelemahannya. Merasa dihianati, akhirnya Serunting pergi mengembara. Ia bertapa di Gunung Siguntang. Saat bertapa, ia mendengar suara Hyang Mahameru. "Wahai Serunting, aku akan menurunkan ilmu kekuatan gaib kepadamu. Apakah kau mau?" tanya Hyang Mahameru. "Aku mau kekuatan gaib itu, wahai Hyang Mahameru. Aku mau kekuatan itu," jawab Serunting. "Tapi ada satu syarat, yaitu kau harus bertapa di bawah pohon bambu. Setelah tubuhmu ditutupi oleh daun-daun pohon bambu itu, maka kamu berhasil mendapatkan kekuatan itu," ucap Hyang Mahameru. 2 tahun berlalu, Serunting masih bertapa. Akhirnya daun-daun dari pohon sudah menutupinya. Kini ia memiliki kesaktian, yaitu setiap perkataan yang keluar dari mulutnya akan menjadi kenyataan dan kutukan. Suatu hari, ia berniat ingin pulang ke kampung halamannya di Sumedang. Di perjalanannya, ia mengetuk semua pohon tebu menjadi batu. "Hai pohon tebu, jadilah batu," teriaknya lantang. Dan dalam sekejap, pohon-pohon tebu tersebut menjadi batu. Lalu, di sepanjang tepi sungai Jambi, ia kembali mengutuk semua orang yang ia jumpai menjadi batu. Lama-kelamaan, Serunting menjadi orang yang angkuh dan sombong. Akhirnya, orang menjulukinya dengan nama Si Pahit Lidah. Namun, saat Serunting tiba di sebuah bukit serut yang gundul, ia mulai menyadari kesalahannya.
Lalu ia mengubah bukit serut menjadi hutan kayu. Dalam sekejap, bukit itu berubah menjadi hutan kayu yang hingga masyarakat setempat berterima kasih kepadanya karena bukit itu telah menjadi hutan kayu yang akan menghasilkan hasil kayu yang berlimpah dan dijual di pasar untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kemudian ia melanjutkan perjalanan dan tiba di desa Karangagung. Serunting melihat gubuk tua yang dihuni suami istri yang sudah tua. Serunting mendatangi sepasang suami istri tua renta itu. Serunting berpura-pura meminta seteguk air minum. Sepasang kakek dan nenek itu sangat ramah dan baik hati. Ternyata, sudah lama mereka ingin dikaruniai seorang anak untuk membantu mereka bekerja. Serunting pun mengabulkannya. Ketika melihat ada sehelai rambut yang rontok menempel pada baju sang nenek, Serunting mengambilnya lalu mengubah rambut itu menjadi seorang bayi. Pasangan tua itu bahagia dan berterima kasih kepada Serunting. Serunting bahagia bisa membantu orang lain. Di sisa perjalanannya, Serunting belajar untuk membantu dan berusaha menolong orang yang kesulitan. Namun, meskipun kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat baik dan untuk membantu orang yang membutuhkan, tetap saja orang-orang masih menjulukinya dengan nama si pahit lidah. Begitu seterusnya, di sisa perjalanannya menuju Sumedang, si pahit lidah terus belajar berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Setiba di kampung halamannya, rasa dendamnya kepada Arya Tebing pun hilang, sudah seiring dengan perbuatan baiknya di sepanjang perjalanan. Ia pun meminta maaf kepada adik iparnya itu, juga kepada istri tercintanya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita si pahit lidah ini adalah manfaatkan ilmu yang telah kita miliki untuk berbuat baik dan membantu sesama. Hati-hati dalam berucap, karena ucapan kita bisa menyakiti orang lain. Sampai jumpa di video tugas selanjutnya. Bye!